Sobat Wisata, kembali lagi sama aku Faya dan kali ini aku tidak sendirian karena aku sudah bersama dengan Bapak Kepala Bidang Pemuda Olahraga di Disbud Porapar Kabupaten Sumeneb, Bapak Ifut ya. Selamat pagi dan selamat datang Bapak. Selamat pagi, salam sehat selalu. Salam sehat. Nah, kali ini Sobat Wisata kita bakalan ngobrol santai nih seputar tentang rencana aksi daerah pelayanan kepemudaan dan juga desain olahraga daerah untuk menyiapkan Indonesia Emas 2045 ya Pak ya. Iya betul. Nah, mungkin bisa dijabarkan dulu nih Pak untuk Sobat Wisata di rumah tentang apa sih rencana aksi daerah atau RAD, terus kayak pelayanan kepemudaan, desain olahraga daerah atau DOD ini bagaimana sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Faya. Jadi kita itu dalam merencanakan satu kegiatan atau melaksanakan satu kegiatan itu butuh perencanaan yang betul-betul konsisten dan berkelanjutan. Nah, selama ini kita belum memiliki satu dokumen atau satu perencanaan yang itu bisa kemudian eh, untuk menggapai tujuan-tujuan target baik itu jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Maka dari itu di tahun 2024 kemarin kita diberikan program kegiatan untuk merancang perencanaan tersebut, yaitu perencanaan tentang aksi daerah pelayanan kepemudaan dan desain olahraga daerah atau DOD. Nah, ini harapannya nanti ke depan program-program tentang kepemudaan maupun keolahragaan itu bisa terukur dan bisa tersinergikan gitu. Itu daripada rencana yang sudah disusun. Oke, baik. Nah, kalau upaya yang akan dilakukan nih Pak menuju Indonesia Emas 2045 yang berkaitan dengan RAD, pelayanan kepemudaan dan juga desain olahraga daerah ini seperti apa Pak? Iya, jadi kan RAD pelayanan kepemudaan itu kan amanat daripada peraturan Presiden 43 tahun 2022 tentang koordinasi lintas sektor, di mana itu merupakan turunan dari amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, 2019 ya tentang kepemudaan. Nah, maka dari itu karena amanat tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, nantinya dengan adanya RAD ini menjadi dasar untuk kita bisa menghitung indeks pembangunan pemuda, Mbak. Karena terus terang kan kita tidak tahu nih partisipasi pemuda Kabupaten Sumeneb berapa sih ya, untuk mengukurnya ya. Kayak kita pernah ada juga alat ukur indeks pembangunan manusia IPM, itu ada alat ukurnya. Indeks kesehatan masyarakat IKM juga ada alat ukurnya. Nah, di pemuda juga ada namanya indeks pembangunan pemuda. Nah, untuk bisa mendapatkan nilai atau bisa mengukur bagaimana tingkat partisipasi pemuda di dalam pembangunan, nah namanya alat ukurnya disebut dengan indeks pembangunan pemuda. Nah, untuk mengukur itu satu dokumen yang diperlukan namanya rencana aksi daerah tersebut. Maka dari itu untuk upaya yang kalau tadi bagaimana upaya, nah dengan merencanakan itu kita akan ketahuan apa yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik itu dengan stakeholder lainnya terhadap program-program kepemudaan. Nah, harapan kita itu sejalan dengan target pemerintah secara nasional, yaitu bisa menumbuhkan Indonesia Emas 2045. Itu yang terkait dengan RAD. Nah, sedangkan DOD pun sama. Nah, selama ini dalam pengembangan olahraga itu kan satu pemerintah daerah kadang dihadapkan pada persoalan eh, suka atau mana yang harus dipilih, mana yang diunggulkan dan mana yang harus didahulukan. Ini kan belum punya. Nah, ketika kita sudah menyusun desain olahraga daerah, maka nanti ke depan dalam pengembangan olahraga itu sudah bisa dilihat mana potensi yang lebih diunggulkan dan mana yang bisa dikembangkan, baik itu olahraga yang sifatnya prestasi maupun olahraga yang sifatnya rekreasi. Nah, itulah yang kemudian kita susun namanya desain olahraga daerah sebagaimana amanat peraturan pemerintah nomor 86 tentang desain besar olahraga nasional. Nah, ini juga kita menjalankan itu juga daripada amanat-amanat undang-undang dan amanat daripada turunannya, sehingga kita pada hari ini di Kabupaten Sumeneb sudah memiliki dokumen dimaksud, baik itu dokumen RAD maupun dokumen DOD yang nantinya akan kita kuatkan regulasinya berupa peraturan bupati. Itu harapannya ke depan dengan punya dokumen tersebut, ke depan unsur-unsur pemuda, kemudian partisipasi publik
terhadap kegiatan kepemudaan maupun kegiatan keolahragaan itu mampu membangun terwujudnya Indonesia Emas 2045. 2045. Begitu. Nah, baik Pak. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang RAD, DOD yang mana merupakan rancangan ya Pak untuk Iya. bagaimana ke depannya. Nah, apakah nanti setelah direalisasikannya dari RAD ini akankah ada kolaborasi nih Pak dengan komunitas lokal dan kira-kira apakah berdampak Pak? Nah, kalau kolaborasi jelas. Jadi sinergisitas kan kita mengenal dengan istilah pembangunan itu trias politika ya. Pembangunan itu 3 unsur. Yang pertama pemerintah, yang kedua adalah swasta, yang ketiga adalah masyarakat. Kalau kita mengacu kembali kepada 2024 kemarin dengan tagline Pentahelix itu kan kolaboratif. Kolaboratif. Ada 5 unsur bahkan ditambah lagi ada media, ada dunia pendidikan kan seperti itu. Kemudian juga ada hukum apa di situ juga terlibat. Nah, kolaborasi atau sinergi itu adalah hal yang sangat mungkin dan sangat diperlukan. Tidak mungkin pemerintah berjalan sendiri. Nah, dalam kerangka untuk merealisasikan baik itu rencana aksi daerah maupun desain olahraga daerah, partisipasi publik, partisipasi dunia swasta maupun komunitas itu sangat dibutuhkan dalam rangka untuk mensupport dan mendukung program tersebut. Contoh seperti kegiatan kepemudaan. Jadi ada organisasi kepemudaan OKP yang ada di Kabupaten Sumeneb, apakah itu PMII, HMI, kemudian ada Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, kemudian ada juga IPNU dan seterusnya, itu perlu untuk saling sinergi dalam rangka mensupport atau mendukung program daripada layanan kepemudaan agar pemuda-pemuda kita itu bisa kemudian dikader, dibimbing, diarahkan di dalam organisasi tersebut menjadi orang-orang yang siap nanti menjadi pemimpin atau calon pemimpin yang akan datang. Itu contoh di kepemudaan. Di olahraga pun demikian. Kita kan ada olahraga prestasi, ada olahraga rekreasi. Kita ada unsur yang namanya cabang olahraga, ada Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, ada KORMI, ada NPCI, itu komite-komite olahraga yang ada di bawah, yang ada bermitra dengan Disbud Parapar. Nah, kita kolaborasi di dalam rangka untuk memasyarakatkan olahraga, khusus olahraga yang memang fokusnya pada prestasi kita tingkatkan. Nah, ini dengan adanya desain olahraga daerah itu bagian dari upaya kita untuk melaksanakan kegiatan olahraga ini agar bisa terarah dan terukur. Seperti itu. Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka kolaborasi. Baik, nah jadi tentunya dengan adanya RAD dan juga DOD, Sobat Wisata pastinya perlu kolaborasi ya Pak antara satu sama lain. Nah mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan nih untuk para pemuda-pemuda Sumeneb terutama untuk tercapainya Indonesia Emas 2045 nih Pak. Yang pertama, jangan pernah untuk malas berkreasi dan berinovasi. Itu penting. Karena apalagi sekarang kita menghadapi dunia digitalisasi. Jangan kita hanya sebagai konsumen, tapi kita harus bisa mampu menjadi seorang yang produktif. Jadi HP yang ada di tangan kita bisa saja hanya kita gunakan untuk kita bisa WA, kita bisa hanya untuk menonton. Tapi bagaimana HP yang ada kita ini bisa menjadi uang. Contoh dengan HP di dalam genggaman kita bisa menjadi seorang affiliate market, namanya seperti itu. Nah, ini penting bagi kita para pemuda yang siap menghadapi dunia digital. Nah, tapi kalau kita hanya sebagai seorang konsumen, maka kita akan menjadi dalam tanda kutip jajahan negara lain yang memang sudah memproduksi teknologi canggih ini. Maka harapan kami itu di bab tentang kepemudaan, tentang keolahragaan saya sampaikan bahwa saat ini mungkin kita dalam arti kesehatan itu adalah hal yang utama. Olahraga tidak hanya berbicara tentang prestasi, tapi berbicara tentang menumbuhkan jiwa yang sehat, menumbuhkan jiwa yang kuat. Maka dari itu sesibuk apapun kita, khususnya anak muda, olahraga itu hal yang sangat penting dalam rangka untuk bisa menjaga stabilitas tubuh, stamina tubuh, dan juga bagaimana bisa kita lebih fresh atau lebih nyaman di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, aktivitas kita. Nah, itu yang kami harapkan khususnya di kalangan pemuda. Bahkan
tidak hanya kalangan pemuda ya, kalangan masyarakat. Kita lihat di Taman Bunga itu, saya lihat udah begitu ramai sekali ya. Bahkan pagi, sore mereka jogging gitu ya, mengelilingi area Taman Bunga. Kita dorong memang partisipasi masyarakat di dalam berolahraga, dan kalau memungkinkan fasilitas-fasilitas umum, ruang publik itu kita semarakkan dengan kegiatan, baik itu kegiatan kepemudaan seperti di LKS Gotong Royong ini yang dahulunya sepi, gelap. Nah, monggo mari kita aktifkan dan kita optimalkan bisa menjadi sarana ruang publik, komunikasi maupun kegiatan lainnya. Dan di tempat lain, apakah itu di Stadion Ahmad Yani maupun di Taman Tajamara atau tempat-tempat lain yang bisa dimanfaatkan oleh publik. Nah, jadi itu dia Sobat Wisata, pesan dari Pak Ihfud ya Pak ya. Jangan lupa untuk berinovasi, karena seperti yang kita tahu nih Sobat Wisata, inovasi ini adalah bukti Pak bahwa manusia itu terus berkembang dan belajar. Betul. Dan jangan lupa juga untuk selalu berolahraga, karena olahraga ini tidak hanya sebatas prestasi, tapi merupakan salah satu kunci untuk menjaga stamina tubuh ya Pak ya. Nah, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di sini. Ada satu salam nih, kalau salam kalau pemuda itu, salam pemuda maju, salam olahraga jaya, ya gitu. Jadi bagi para pemuda maju, bagi para olahragawan jaya. Oke. Ada juga nih Pak, satu lagi Pak, demi keberlangsungan pariwisata Sumeneb nih Pak. Ada jargonnya, yaitu ayo ke Sumeneb. Ayo ke Sumeneb, karena Sumeneb penuh dengan pemuda yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif.